Jadi, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat sebuah project Flutter baru. Kita di sini dengan nama Attendance Face Recognition. Oke, setelah itu pastikan kita memakai versi Flutter dan Dart yang sama. Oke, teman-teman bisa cek misalnya ketik Flutter min version kayak gini. Terus teman-teman klik enter. Di sini saya menggunakan Flutter versi 3.27.2. Setelah itu Dartnya saya menggunakan 3.6.1. Oke. Setelah itu kemudian kita akan menginstal beberapa dependencies yang akan diperlukan dalam pembuatan project kali ini. Teman-teman pergi ke paspec.yaml, setelah itu pergi ke bagian dependencies. Setelah itu teman-teman copy saja dependensi yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dotted border, kamera, geolocator, geocoding, ENTL, Lottie, Google ML Kit Face Detection, Cold Firestore, kemudian Firebase Core. Kalau sudah sama, versinya juga pastikan sama. Kalau sudah semua, teman-teman bisa klik ini tombol get package atau jalankan misalnya pubget seperti itu, Flutter pubget seperti ini, kemudian enter. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, maka sudah dipastikan kita sudah mengunduh atau memasang dependensi yang diperlukan. Oke. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke halaman ini, buka browser teman-teman, kemudian ke Firebase, teman-teman bisa cari misalnya Firebase seperti ini. Kemudian teman-teman cari yang Firebase, kemudian teman-teman klik Get Started. Setelah klik Get Started, teman-teman akan melihat halaman yang tadi, yang seperti ini nih. Nah, karena kita akan membuat project baru, teman-teman bisa klik yang ini, Create a Project. Setelah itu teman-teman beri nama project teman-teman. Di sini kita menggunakan format strip ya. Jadi kita bisa kayak gini, misalnya face detection, face, atau gini aja. Kita samakan aja attendance face recognition seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa klik continue. Di sini kita bisa matikan enable Google Analytics for this project karena kita belum membutuhkannya, dan dengan mematikannya kita juga bisa membuat aplikasi kita lebih ringan dan tidak panas seperti itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik create project. Kemudian teman-teman silahkan menunggu proses pembuatannya sampai selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik continue. Nah, jika sudah, teman-teman akan melihat tampilan halaman seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini di bagian Android. Kemudian kita beri nama package name-nya itu dari teman-teman pergi ke Android. Setelah itu ke bagian app. Di app ini kita punya Build Gradle. Build Gradle ini punya yang namanya namespace. Kita copy namespace dari sini, kita Ctrl C seperti itu, dan kembali ke halaman Firebase tadi. Dan teman-teman bisa pastekan di sini, Ctrl V. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik register app. Nah, kalau sudah, teman-teman akan melihat halaman selanjutnya, yaitu download and then add config file. Pertama, di sini kita harus mendownload Google Service.json-nya. Teman-teman bisa download. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke yang tadi, ke project kita, kemudian pastekan file tadi, file
file Firebase tadi yang kita download dari Firebase di dalam folder app. Teman-teman bisa paste di sini, Ctrl V seperti itu. Kemudian pastikan namanya itu Google Service ya, nggak ada angkanya seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman kembali ke halaman Firebase tadi. Kita klik next. Nah, setelah itu di bagian plugin ini, teman-teman bisa copy yang ini di project build Gradle, jadi kita bisa copy yang ini. Setelah itu teman-teman pergi ke project Flutter kita, kemudian pilih build Gradle yang ada di dalam Android, bukan yang di dalam app. Oke, teman-teman klik yang sini, kemudian di sini ada all project. Nah, kita akan membuat yang baru, yaitu build script seperti ini, build script. Oke. Nah, di dalam build script kita punya repository. Teman-teman copy repositorinya dari sini aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian kita akan membuat dependencies seperti ini. Di dalamnya kita tambahkan class path gitu, class path, kemudian pilih titik 2 quote, kemudian pastekan yang tadi. Ctrl Z, kita pastekan dari yang ini, dari yang halaman Firebase. Kemudian teman-teman bisa paste yang ini, copy dulu dan paste. Nah, kemudian teman-teman sesuaikan formatnya jadi seperti ini, com.google.gms, kemudian titik 2 Google strip service, kemudian kita tulis versi dari Firebase tadi, Google Service tadi, yaitu versi 4.4.2. Setelah itu teman-teman scroll ke bawah, di sini ada sesuatu yang harus kita copy lagi. Teman-teman pilih yang ini, ID Google GMS Service ini, teman-teman copy. Setelah itu teman-teman pergi ke yang di build Gradle yang di app, teman-teman klik yang ini, kemudian pastekan di bawah sini, Ctrl V kayak gini. Kemudian kembali ke halaman Firebase lagi. Teman-teman bisa copy aja semua ini, nggak apa-apa. Ctrl C, kemudian pastekan di sini, nggak apa-apa, di bawah sini, Ctrl V kayak gini. Atau kalau mau dipaste di bawah sini, kayak misalnya dipaste ini Ctrl X dulu, terus teman-teman paste di sini juga nggak apa-apa, kayak gini. Nah, kalau sudah, kembali ke halaman Firebase lagi, dan teman-teman klik next. Kemudian you are all set. Kemudian teman-teman bisa klik continue to console, maka kita akan kembali ke halaman awal tadi. Sekarang teman-teman bisa pergi ke halaman Flutter lagi, ke Flutter. Setelah itu teman-teman pergi ke halaman main. Oke. Di sini karena kita menjadikan Firebase sebagai database, tentu akan ada istilahnya itu jarak delay waktu gitu antara Firebase dan kita. Oke. Oleh karena itu kita akan memakai feature di sini, feature kayak gini, feature, kemudian kita void, lalu kita kasih void. Setelah itu kita kasih dia main, dan terus kita setting dia menjadi asinkronus karena kita menggunakan feature asinkronus ini, async dan kurung berawal. Nah, di sini
kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu widget Flutter-nya, yaitu kita pakai widget kayak gini, widget Flutter bidding ensure initialized. Nah, pastikan apa namanya, Flutter itu memastikan sudah diinisialisasikan. Kemudian kita panggil wait gitu, kemudian kita panggil Firebase-nya pakai wait, menjalankan fungsi asinkronusnya kita pakai wait. Setelah itu kita Firebase, terus kita inisialisasi aplikasi ini pakai ini, ini initialize app. Oke. Di dalamnya kita akan membuat option seperti itu, options. Kemudian kita kasih Firebase option seperti ini. Ini teman-teman bisa rapikan dulu aja. Oke, kayak gini. Nah, Firebase option ini membutuhkan 4 parameter atau 4 value gitu ya. Nah, di sini itu APK ini kita bisa ambil dari current underscore key. Oke. Kemudian di bawahnya yaitu app ID, teman-teman bisa ambil dari mobile SDK app ID. Untuk messaging sender, teman-teman bisa ambil dari project number, dan project ID-nya teman-teman bisa ambil dari project ID. Nah, ngambilnya gimana gitu ya. Jadi kita ambilnya itu dari ini, dari Google Service. Pertama kita akan ambil current key-nya. Kita cari current key yang ini. Teman-teman bisa blok aja, terus Ctrl C, kembali ke main.dart. Setelah itu pastekan di sini, Ctrl V seperti itu. Kalau sudah, lakukan yang sama untuk app ID. Kita ambil dari mobile SDK, kita pergi ke mobile SDK ini, kita teman-teman copy, Ctrl C. Setelah itu pastekan di sini, Ctrl V seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman lakukan hal sama untuk project number. Teman-teman ke Google Service, teman-teman cari yang namanya project number. Project number itu di sini, teman-teman blok Ctrl C, kemudian paste di bagian ini, di messaging ID, messaging sender ID. Kemudian di project ID teman-teman cari project ID-nya. Project ID ini teman-teman bisa blok Ctrl C, kemudian paste di sini. Bentar, oke. Kemudian sebentar. Ini masih merah, kita cari penyebabnya. Ini too many optional argument, zero expect but one found. Oh, clear teman. Jadi ini tuh ada di luarnya. Kita Ctrl X, terus kayak gini. Untuk sebentar, teman-teman, jadi itu ada di bawahnya bukan di dalamnya. Sorry, Ctrl V. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita tidak menjumpai error ya teman-teman. Terus jangan lupa kasih run app, kita pilihnya my app. Di sini untuk lebih sederhana teman-teman bisa kayak gini aja. Ini bisa hapus sampai bawah, kita delete. Kemudian kita close-nya kita pakai misalnya placeholder dulu aja ya, placeholder. Kemudian kita hapus yang ini. Sekarang kita akan coba menjalankannya pakai emulator
atau kita coba jalankan aja langsung run gitu. Kita run di Chrome dulu aja biar cepat. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat silang kayak gini aja, maka berarti aplikasi kita sudah berjalan sebagaimana mestinya, oke. Kenapa kok ini silang aja? Karena di sini kita pakai hanya placeholder seperti itu. Oke, sekian tutorial pertama kita. Kita jumpa di episode selanjutnya.